Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing yang akan memberkatimu, khusus teman-teman cowok, yaitu tanda-tanda cewek kita itu selingkuh di belakang kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, adakah memang cewek yang selingkuh? Bukankah cowok yang sering melakukan? Nah, jawabannya adalah di zaman sekarang ini cewek yang selingkuh itu banyak banget. Banyak banget. Nah, dan mereka selingkuh saya dapati dengan berbagai macam alasan mengapa mereka selingkuh. Yang pertama, dia ketemu yang lebih tampan, lebih ganteng dari kamu, ya. Alasan ini juga yang buat dia selingkuh di belakang kamu. Yang kedua, dia ketemu yang lebih kaya. Saya banyak dapati juga ini. Ada beberapa teman, bahkan ada beberapa juga hamba Tuhan yang akhirnya diselingkuhin karena ketemu yang lebih kaya dari dia. Ada juga yang diselingkuhin karena pekerjaannya lebih bagus. Nah, ini sering terjadi yang menyebabkan cowok diselingkuhin sama cewek, ya. Namun apapun alasannya yang cewek berikan, apapun alasannya, selingkuh adalah perbuatan yang dilakukan orang jahat, ya. Jadi orang yang selingkuh bagi saya adalah orang yang jahat. Bayangin cowokmu setia, cowokmu tulus, takut Tuhan lagi, tapi kamu selingkuhin hanya karena kamu ketemu yang lebih kaya, lebih tampan, atau lebih bagus pekerjaannya. Nah, ini banyak yang terjadi yang begini. Tapi apapun alasanmu, itu tidak membenarkan untuk kamu selingkuh di belakangnya. Lebih bagus kamu jujur, akhiri hubungan, ya, baru kamu silakan jalin hubungan ke orang lain, sehingga tidak menciptakan luka hati bagi para pria, ya. Bagi saya, orang yang selingkuh, ya teman-teman cowok yang mendengar ini, bagi saya orang yang selingkuh harus dikasih pembelajaran. Jadi kalau saya diselingkuhin, saya kasih pembelajaran. Nah, pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya adalah putus. Supaya ke depan dia belajar menghargai pasangan, dia belajar menghargai hubungan. Putuskan bisa saja kembali lagi. Namun maksudnya saya, jangan memberi kesempatan terlalu cepat. Kemarin dia selingkuh, hari ini udah kamu kasih kesempatan lagi. Nah, apa pembelajaran yang bisa dia dapat? Tidak ada. Jadi kalau saya diselingkuhin, ya, saya kasih pembelajaran, putus. Kita pelajari, orang ini berubah apa tidak, lebih baik apa tidak. Kalau tidak berubah, ya puji Tuhan dong. Artinya kamu tidak melanjutkan membuang-buang waktu yang akan merugikan hidupmu. Tapi kalau dia berubah, nah, di situ dia bisa dapat pembelajaran, aku salah. Di situ dia bisa bertobat, kan. Nah, saya dapatin ada orang-orang, ya, karena mungkin terlalu baperan, ya, baru nangis sedikit, ya, minta maaf, langsung dikasih kesempatan. Nah, apa yang terjadi? Saya dapati begini, diselingkuhi lagi. Begitu dikasih kesempatan terlalu cepat, diselingkuhi lagi. Nah, kenapa diselingkuhi lagi? Karena dia tidak dapat pembelajaran. Di matanya kamu itu laki-laki yang gampang ditaklukkan. Merengek sedikit udah. Kamu itu laki-laki yang gampang istilahnya
semacam dibodohin lah, begitu kira-kira kasarnya. Kamu gampang digituin, atau mungkin terlalu culun, I don't know. Tapi dia akan mudah selingkuh lagi. Karena apa? Dia tidak dapat pembelajaran mahal. Yang kedua, apa yang terjadi begitu kamu kasih kesempatan terlalu cepat? Dia bohong lagi. Dia bohong lagi, tutupi lagi kebohongan yang ini lagi. Dia bohong. Karena apa? Tidak ada pembelajaran. Dan yang ketiga ini yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan ketiga ini. Begitu dia rasa selingkuhannya lebih tampan, lebih kaya, bekerja lebih bagus, bukan kamu yang mutusin dia, kamu yang diputusin, kamu yang ditinggalin. Aduh, itu gak enak banget. Dan itu banyak terjadi. Cowoknya setia, baik, jujur, takut Tuhan, ditinggalin. Padahal si cowok ini udah tahu dia pernah selingkuh, tapi terlalu cepat dikasih kesempatan. Akibatnya diselingkuhi lagi, dibohongi lagi, terakhir ditinggalin atau diputusin. Itu jujur tidak enak banget ya. Nah, berikut saya kasih tanda-tanda ya. Mari kita belajar anak-anak muda ya, khusus cowok ya. Saya berharap apa yang coba saya sampaikan ini membuatmu jadi bijaksana, dapat membedakan ya, mana yang setia, mana yang selingkuh, mana yang asli, mana yang pura-pura mencintai kamu. Nah, berikut tanda-tanda cewek dia sedang mencoba selingkuh atau benar-benar sudah selingkuh di belakangmu. Yang pertama, dia mulai berbohong dan suka berbohong. Dalam arti menutupi kebohongannya, menutupi dosanya. Dia bohong ini itu. Dia bohong, nggak ada ketemu kok, nggak ada ini, padahal ketemu. Nggak ada chat kok, padahal ada chat. Nah, jadi dia mulai berbohong dan sering berbohong. Nah, bagi saya kepercayaan, kejujuran adalah pondasi dari sebuah hubungan. Begitu tidak ada kejujuran, itu akan rubuh. Sebentar lagi akan rubuh. Nah, jadi dia mulai berbohong. Selidiki. Orang ini selingkuh atau sedang mengarah kepada perselingkuhan. Yang kedua, mulai ada jarang, udah mulai jarang ada waktu dengan kamu. Kenapa saya bilang jarang ada waktu dengan kamu? Karena waktunya sudah terbagi untuk selingkuhannya, atau terbagi untuk orang yang dia coba selingkuhi, dan terbagi untuk kamu. Jadi ya gimana? Waktunya terbatas dong ke kamu. Iya dong, jelas. Karena waktunya sudah terbagi dengan selingkuhannya. So, yang kedua itu mulai jarang ada waktu. Selidiki. Yang ketiga adalah chat atau telepon atau ketemu di belakangmu secara diam-diam. Ini yang mengerikan ya. Diam-diam dia chat, diam-diam dia telepon, diam-diam dia ketemu. Dan yang gak normalnya, dia ke kamu tidak ada waktu, tapi dia teleponan, chat sampai tengah malam, ada waktu untuk orang lain. Dan kalau ditanya, oh enggak, ini kok ini pokoknya terlalu banyak alasan ya. Bahkan kamu tahu cewekmu ini adalah orang yang aktif dalam sosial, orang yang aktif bergaul, orang yang suka teleponan, chat, gak bisa HP lepas dari tangannya. Tiba-tiba akhir-akhir ini begitu kamu cek handphonenya, bersih semua. Riwayat telepon tidak ada, riwayat chat tidak ada, dibersihkan semua. Nah, ini coba pikirkan baik-baik. Loh, biasanya kan nggak begini dia. Biasanya dia biarkan aja kok, dari yang dia bersihin. Kok sekarang dibersihin riwayatnya? Coba pikirkan baik-baik ya. Saya nggak bilang kita mencurigai dia, paling tidak mikir aja dulu
dia ini sedang buat apa dan dengan siapa, ya. Nah, yang keempat, dia mulai malas-malasan, ya. Chat malas-malasan, telepon malas-malasan, ketemu malas-malasan. Bahkan lebih parah, kamu chat, dia read, dia baca tapi tidak dia balas. Aduh, itu parah itu. Itu kemungkinan besar hatinya udah berubah dan berpaling kepada orang lain. Ya, yang kelima, sudah tidak lagi memuji atau mendukung kamu. Tidak lagi seperti biasa yang dia lakukan. Dia tidak lagi memperhatikan kamu. Udah berubah. Sebab fokusnya udah berubah ke yang lain. Ya, sudah berubah ke yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah biasanya dia hanya memanfaatkan. Apa yang dimanfaatkan? Ya, uang kamu, kendaraan kamu, dan parahnya uang kamu yang dia terima dari kamu, dia pakai untuk gebetannya atau selingkuhannya. Wah, itu parah banget tuh. Parah banget. Dan yang kedelapan, yang terakhir tanda dia mulai selingkuh dan selingkuh di belakangmu adalah dia tidak tertarik membicarakan masa depan dengan kamu. Begitu kamu bicarakan tentang pernikahan, dia ogah-ogahan, dia malas-malasan, dia tidak mau kasih jawaban. Dia nggak tertarik membicarakan hari depan bersama kamu. Nah, ini coba renungkan baik-baik. Ya, coba renungkan baik-baik. Paling tidak orang begini udah berubah perasaannya ke kamu. Dan mungkin dia sedang selingkuh atau berpaling hati kepada orang lain. Ya, ingat sekali lagi, ini menjadi semacam alarm untuk kita mempelajari, mengamati apa penyebabnya, ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ternyata benar cewek kita itu selingkuh? Maka yang pertama, kalau kamu masih yakin, kalau kamu masih damai sejahtera, kasihlah kesempatan. Kasih kesempatan. Ya, tapi ingat, jangan terlalu cepat memberi kesempatan. Jangan terlalu cepat. Pelajari perubahannya. Ya, boleh kasih kesempatan, tapi jangan terlalu cepat, jangan terburu-buru. Nanti di matanya kamu laki-laki yang gampang dipermainkan. Laki-laki yang gampang lah, nangis sedikit udah ini. Nah, jangan terlalu cepat. Nah, yang terakhir, kalau kamu memang sudah merasa tidak yakin, sudah merasa tidak damai sejahtera lagi, ya putuslah. Daripada kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, sakit hati, kecewa, dirugikan, dan segala macam. Nah, saya percaya begini, yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Yang dari Tuhan, dia takut Tuhan. Yang dari Tuhan, dia pasti setia. So, kalau dia nggak setia, udah deh, jangan tanya Tuhan ini dari Tuhan apa enggak. Sebab yang dari Tuhan, dia nggak mungkin selingkuhin kamu. Nggak mungkin. Tuhan pasti kasih yang terbaik untuk kamu. So, teman-teman cowok yang mendengar ini, jadilah pria yang sejati, pria yang mendidik dan mengajar pasanganmu. Kalau dia selingkuh, didik, ajari dia. Putus, ya. Tapi itu bukan alasan untuk tidak bisa kembali lagi. Bisa kembali. Yang penting didik dulu dia bahwa dia salah, ya. Dan kalau dia berubah dan kemudian dia lebih dewasa, puji Tuhan, berarti kamu berhasil mendidik dia, ya. Ini yang boleh saya bagikan, teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini, hari esok, dan sepanjang tahun ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib atas kita dan berkatnya tercurah atas kita. God bless you.